Saya sampaikan, kalau Tuhan memperlihatkan bagaimana air Danau Toba itu dihempaskan. Dan dia katakan, seseorang ini mengatakan, mana bisa Danau Toba seperti itu kan danau. Tidak berapa lama. Saya bilang, Pak, jangan tegar tengkuk. Ya. Kalau Tuhan berfirman, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu pun akan terjadi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nubuatan itu tujuannya adalah untuk membangun, bukan untuk menakut-nakuti. Karena di saat satu wilayah disampaikan akan tergoncang, sama seperti Niniwe, maka bagaimana sikap kita menghadapinya? Ya, maka sikap kita adalah membangun hubungan kepada Tuhan supaya semuanya itu dibatalkan. Niniwe dibatalkan? Ya, dibatalkan. Karena apa? Di saat nubuatan itu disampaikan, nubuatan itu membangun mereka, membangun hubungannya kepada Tuhan. Jadi saat ini juga, engkau saudara-saudara terkasih yang ada di Samosir, apalagi ini orang Batak ya, Samosir, Barus, Nia, Sidimpuan, Sibolga, Tarutung, ini benar-benar harus berdoa. Ini Sidimpuan ada tertulis, dan ini tanggal 27 Februari ya, tadi malam. Ini 2 kali loh goncangan gempa di sini terasa ya, dan itu dari Sidimpuan. Ya. Jadi jangan menggertak, jangan melawan. Jikalau hari ini engkau mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu, jangan menantang. Ya, berdoa. Jangan pula menantang-menantang, karena saya ingat beberapa waktu lalu, beberapa tahun silam ya, saya sampaikan, kalau Tuhan memperlihatkan bagaimana air Danau Toba itu dihempaskan. Dan dia katakan, seseorang ini mengatakan, mana bisa Danau Toba seperti itu kan danau. Tidak berapa lama. Saya bilang, Pak, jangan tegar tengkuk. Ya. Kalau Tuhan berfirman, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu pun akan terjadi, saya bilang. Jadi kalau Tuhan ingatkan, jangan kita mengeraskan hati. Yang ada kita melipat tangan. Hanya selang 2 minggu. Bahkan di sebelah kampungnya terjadi hal itu. Ya. Jadi ada air dihempaskan satu daerah dan ada beberapa orang yang meninggal. Sampai akhirnya dia minta maaf, Bu, ternyata benar yang Ibu sampaikan. Bisa juga Danau Toba seperti tsunami. Karena kampung di sebelah kami. Dan beberapa orang meninggal. Nah, jadi jangan menentang Tuhan. Kalau Tuhan memberikan peringatan, yang ada lipat tanganmu. Bangun hubunganmu kepada Tuhan. Lipat tangan, berdoa, memohon kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahan kami. Ampuni dosa kami. Ya. Jadi saya melihat wilayah-wilayah ini. Ini bahkan wilayah-wilayah yang sudah saya pijak ini. Yang Tuhan perintahkan. Ya. Hanya satu lagi belum. Kalimantan. Ini memang Tuhan perintahkan saya ke Kalimantan beberapa waktu silam. Ya. Tapi karena keterlambatan atau bagaimana ini belum. Ya. Nah. Jadi saudara-saudara saya terkhusus orang Batak yang ada di Samosir, Barus, Nia, Sidimpuan, Sibolga, Tarutung. Mari kita bersatu hati. Ya. Karena saya menyampaikan nubuatan ini juga, saya ada di wilayah ini salah satunya. Tetapi saya tidak takut, saya tidak gentar. Saya tidak jadi menantang firman. Yang ada saya hanya bilang sama Tuhan, kalau itu harus terjadi Tuhan, maka luputkanlah kami dari segala sesuatunya. Tetapi sekiranya mungkin Tuhan, kami memohon kepadamu, ampunkan dosa-dosa kami. Ya. Jadi kalau saya melihat ini wilayah-wilayah yang akan terguncang ini, banyak loh penyembah berhala. Banyak yang suam-suam kuku. Banyak ini yang masih percaya akan roh-roh leluhur, ya. Ini Lombok diserukan. Ini Lombok berhati-hati, berjaga-jaga. Karena waktu saya di Lombok itu benar-benar keliling, saya sampaikan apa yang menjadi nubuatan atas tanah Lombok, ya. Itu sesuatu hal yang besar terjadi, bahkan tanah-tanah akan terbelah. Jadi berdoa, saudara-saudara yang ada di tanah Lombok, jangan bermain-main. Jangan menyepelekan, jangan mengabaikan, ya. Jangan juga sampai mengatakan sesat, ya. Ini ada, saya tahu ada ini salah satu
hamba Tuhan yang ada di Lombok mengatakan pelayanan ini sesat. Hanya karena apa? Saya melayani jemaatnya. Jadi bagi saudara yang menonton, yang bahkan jemaatnya sendiri ya, tapi yang tidak sepakat dengan ini, karena saya tahu ada pengintai ya. Nah, saya minta jangan mengatakan sesat sesuatu apa yang tidak kamu ketahui. Bahkan sampai ya menyatakan penglihatan-penglihatan. Namun penglihatan yang tidak murni berasal daripada Tuhan. Hati-hati dengan penglihatan. Ya. Tadi saya telepon sama seorang ibu. Beberapa hari lalu memang Tuhan sudah taruhkan di sini sesuatu hal. Cuman karena saya sibuk, ya nantilah Tuhan. Ternyata benar, ya. Karena Tuhan minta saya tetap merangkul. Ya. Ternyata benar, ya. Nah, jadi ini perkara apa? Ya sebenarnya hanya perkara merasa kalau jemaatnya akan terpisah karena pengajaran ini bukan, ya. Sehingga dapat penglihatan segala macam, ya. Penglihatan itu sekalipun seseorang itu, ya, kita lihat ada satu spirit yang mengikat dia, kita tidak akan pernah mengatakan saya melihat wajahmu seperti setan. Apa penglihatan seperti itu? Ya. Di sini sangat kuat yang namanya penglihatan, nubuat, mimpi. Tetapi kami tidak pernah berkanjang kepada penglihatan, mimpi dan nubuat-nubuat itu. Kami hanya berkanjang kepada apa? Kesucian, kemurnian firman Tuhan. Makanya di sini benar-benar penglihatan itu kalau bukan dari Tuhan, baru saya katakan stop penglihatan-penglihatan. Daripada nanti jadi imajinasi, ya. Daripada nantinya segala penglihatan itu hanya bersumber dari apa? Kata hati. Hati-hati, ya. Karena ini banyak terjadi di dalam gereja-gereja, ya. Hati-hati dengan yang namanya penglihatan-penglihatan. Karena kami pengajaran di sini sangat keras. Apa yang dianggap orang sepele pun, ya, baik itu persoalan sepele, bagi kami tidak bisa sepele. Karena di dalam Tuhan, kesalahan kecil, kesalahan besar itu sama-sama kesalahan, ya. Jadi kalau saudara merasa ada satu persoalan, ya sudahlah, sudah beres. Itu tidak cukup bagi kami. Karena di sini benar-benar karakter itu dikikis, karakter itu benar-benar dikuliti. Ya, saudara bisa ada di sini 1 bulan saja. Banyak orang yang tidak tahan di sini. Kenapa? Karena di sini suara Tuhan itu benar-benar nyata untuk merobek. Makanya kalau orang yang mau bergabung di sini, saya benar-benar sampaikan, di sini jangan kalian melihat senyum saya saja. Karena saya yang kalian kenal saat ini belum tentu sesuai dengan yang kalian harapkan dengan kenyataannya. Karena saya keras dalam mengajar. Jadi kalau dalam hal pengajaran jangan kaget jikalau saya sangat keras. Karena firman Tuhan itu seperti pedang. Pedang bermata dua, bahkan yang memisahkan antara sumsum dan tulang, ya. Jadi kalau berbicara pengajaran saya tegas. Jangankan kepada saudara, kepada keluarga saya saja, saya tegas. Bahkan kalau tidak satu dalam pengajaran, saya siap mau terpisah, bagaimana saya siap. Saya menjunjung tinggi kebenaran. Saya menjunjung tinggi firman Tuhan. Ya. Jadi kalau mau bergabung di dalam tim ini, siap-siap saudara. Jangan lihat senyum saya. Karena pada akhirnya saudara akan melihat bagaimana pesan Tuhan itu tiap hari akan merobek saudara. Sekecil apapun kesalahanmu, baik dari perkataan, pikiran, semua akan dikikis, ya. Ini saja beberapa baru saya sampai kemarin. Mungkin hanya ada sedikit kesalahan di sini, ya. Tapi kemarin segitu sampai Tuhan bilang apa? Kenali sekeliling ini. Dan saya tahu itu hanya berbicara kesalahan pahaman mereka saja sedikit. Makanya saya bilang tadi sama mereka, yang sedikit ini bagi orang mungkin biasa saya, ya sudah, yang penting kita sudah berdamai. Tetapi di dalam Tuhan tidak cukup seperti itu. Karakter harus benar-benar dirobek. Karena kalau itu berulang-ulang, sama saja kita mempermainkan, ya. Jadi kalau ada karakter di dalam diri ini, terlalu gampang mengucapkan kata-kata, ya, terlalu gampang untuk ngejas, atau terlalu gampang sakit hati, terlalu gampang kecewa, terlalu gampang tersinggung. Di sini itu akan dikikis.
itu harus benar-benar dibuang. Karena hanya kebenaran yang ada di tempat ini. Tidak ada berbicara yang lain, ya. Makanya kadang saya seperti orang yang tega dianggap orang. Tetapi sesungguhnya di sini penuh kasih. Saya keras mengajar karena apa? Saya tidak melihat orang secara jasmani. Saya tidak memakai hati manusia untuk melihat seseorang, tetapi hati Tuhan yang saya pakai. Di saat dia salah, saya akan katakan salah. Tetapi di dalam saya mengatakan kesalahan itu, pengharapan saya besar dia untuk bertobat dan berubah. Pengharapan saya, dia benar-benar menyadari kesalahan. Makanya saya siap dimusuhi karena kebenaran. Saya siap. Saya siap dijauhi karena kebenaran. Saya siap. Karena apa? Saya mengetahui bagaimana kekudusan itu. Saudara, tolong buka hatimu, buka pikiranmu. Ya. Kebenaran adalah kebenaran. Makanya dikatakan Tuhan datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang, memisahkan. Ini berbicara apa? Ini berbicara alangkah murninya pengajaran kebenaran itu. Ya, nggak bisa kompromi, tidak ada kompromi. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Ya. Jadi jangan pernah salah menilai jikalau kami keras terhadap saudara. Jikalau kami tegas kepada saudara, saya tidak akan pandang bulu. Mau saudara kaya, mau saudara pernah memberkati pelayanan ini, saya tidak akan pandang bulu untuk menyampaikan kebenaran. Karena beberapa waktu lalu pun, waktu kami ada di luar kota sebelum kembali ke sini, ini sepertinya saya keras banget sama orang-orang dalam mengajar. Keras bukan kasar, beda. Kerasnya di mana? Supaya mereka sadar, nggak ada kompromi dengan dosa. Tidak ada anggap sepele dengan sebuah kesalahan. Tidak ada anggap enteng dengan sebuah kesalahan. Supaya apa? Kesalahan itu tidak berulang-ulang. Pernah beberapa tahun silam, saya meninggalkan tim ini, saya pergi pelayanan keluar. Segitu pulang, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Saya tanyakan kepada seorang ibu, ada apa di sini? Oh, tidak ada apa-apa. Ya, kami ibadah malamnya. Tetapi Roh Kudus yang bekerja atas pelayanan ini tidak bisa ada yang tersembunyi. Ya, malam itu juga terbongkar. Ternyata ada perselisihan sebelumnya. Memang sudah berdamai mereka. Tetapi yang Tuhan mau tidak cukup hanya perdamaian dalam mulut saja. Tetapi yang Tuhan mau, seseorang itu atau siapapun yang terlibat dalam perselisihan itu benar-benar menyadari kalau itu sesuatu hal yang tidak bisa terulang lagi. Jadi tidak cukup hanya katakan sudah beres, selesai. No. Tetapi harus benar-benar pemberesan. Karakter yang dibereskan di sini. Karena sekalipun berdamai hari ini, kalau memang itu terulang lagi besoknya, bagaimana? Perasaan kesal, perasaan tersinggung. Kalau memang itu terulang lagi, apa gunanya kita datang di hadapan Tuhan kalau karakter itu tidak kita buang? Makanya kami di sini 3 tahun kami berjalan. Bukan hal yang gampang persatuan visi dan misi. Satu keluarga saja sulit disatukan, apalagi ini beberapa keluarga. Tetapi puji Tuhan, kami tetap teruji. Bukan ujian itu selalu melewati kami, tetap hadir, tetap ada. Tetapi kami tetap saling menyemangati. Ya, keras memang, sakit memang. Bahkan saya sendiri yang menyampaikan pesan Tuhan itu sering kadang hanya di kamar saja diam. Ya, di saat menyampaikan saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, ngeri sekali pesanmu. Di sini beberapa waktu lalu, baru seminggu lalu ya, 2 handphone hancur itu. Bukan sesuatu yang salah secara pandangan manusia. Jangan sampai saudara berpikir itu ada nonton-nonton yang segala macam yang aneh-aneh. Bukan. Tetapi karena di saat Tuhan berfirman, jangan ada yang pegang handphone. Ternyata ada yang pegang handphone. Walau itu hanya membuka video yang biasa-biasa saja. Tetapi kan perintah Tuhan tetap perintah. Dan sekecil itu pun Tuhan ingatkan. Akhirnya apa?
Saya kumpulkan beberapa handphone, hanya ada 2 yang Tuhan pilih. Dan dihancurkan. Sampai saya tutup mata, saya melihat ke samping. Jadi begitu kerasnya di sini. Karena apa? Benar-benar harus terpisah dari dunia. Ya. Bukan handphonenya yang salah. Tetapi kalau karena handphone kita terpisah dari Tuhan, kita mengabaikan perintah Tuhan, maka semua itu pun harus dihancurkan. Jikalau mata kirimu yang berbuat salah, maka congkel mata kirimu itu. Jadi keras pengajaran di dalam Tuhan. Ya. Kalau di dalam Tuhan tidak ada kompromi. Kalau di dalam Tuhan tidak ada kalimat, ya sudahlah, selesai. Enggak. Harus benar-benar dibereskan. Pengakuan dari hati, dari diri sendiri kepada Tuhan. Karena Tuhan butuh pengakuan. Tuhan mau pengakuan kita. Ya. Kita sadari apa yang kurang dari kita. Apakah kita orang yang memaksakan kehendak, atau kita orang yang gampang menilai seseorang? Kita selidiki, atau kita orang yang gampang tersinggung? Harus ada kesadaran. Kalau tidak ada kesadaran, bagaimana engkau bisa bertobat? Jadi kami di sini benar-benar ditegur. Ya. Saya tidak segan-segan itu menegur seseorang. Kalau ini orangnya seperti ini sifatnya. Jadi kalau nggak tahan, hati-hati. Kalau saudara mau katakan bergabung tapi nggak tahan dengan pengajaran di sini dan tidak sejalan, hati-hati. Ya. Kepemimpinan di sini adalah pimpinan oleh Roh Kudus. Dan saya, Immanuel, hanya sebagai media menyampaikan. Dan kami tidak akan menyampaikan segala sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan. Karena kami ingat firman Tuhan. Seseorang itu akan mati. Bukan mati secara jasmani saja yang dikatakan. Kalau mati secara jasmani itu tidak terlalu masalah. Tapi kalau bagaimana? Kalau kematian itu secara roh, akhirnya masuk ke meja penghakiman. Hei, engkau mengatakan apa yang bukan berasal daripada aku, dan kau mengatakan daripada aku, maka tempatmu adalah neraka. Api yang kekal. Jadi jangan saudara berpikir api itu sementara. Kekal. Kalau sementara enggak usah capek-capek lah untuk berbuat baik. Toh kalau sementara aja dihukum, ya. Namun kalau pada akhirnya setelah dunia game over dan Tuhan membuat keputusan, yang sudahlah, kasihan mereka, ya, ditutup saja api neraka, itu urusan Tuhan lah. Yang jelas selama kita ada di bumi, kita tahu yang tertulis, api itu kekal, kata firman Tuhan. Ya. Jadi saya harus keras dalam mengajar hari-hari ini. Karena apa? Manusia terlalu menggampangkan melakukan kesalahan, terlalu gampang menghujat, terlalu gampang mencela, terlalu gampang ngejudge, ya, terlalu pendek untuk berpikir, susah untuk jujur. Itu sekarang manusia di akhir zaman, ya, pendek sekali berpikir, sehingga gampang mengambil keputusan, kesimpulan, tetapi salah. Tuhan sudah mau datang. Zaman semakin susah. Wilayah-wilayah yang Tuhan sebutkan tadi. Berdoa saudara, jauhkan dirimu dari percabulan. Jauh. Pernah beberapa waktu silam, waktu kami, ya, sekolah misi di Surabaya, jadi dibuat praktek. Di Surabaya apa di Malang? Oh bukan. Ini di Malang, seminar Evangelis Explosion. Jadi kita ada praktek. Kita mendatangkan orang-orang untuk kita layani. Jadi saya tanya mereka, ini kebanyakan orang-orang muda dan mahasiswa. Saya tanya, kamu ke gereja tiap hari Minggu, ngapain? Karena saat itu Minggu, ya, tapi kita sahabat, ya. Ngapain ke gereja? Dia bilang apa? Untuk menghapus dosa. Lah, terus ya sudah, kan 1 minggu itu kan kita tidak tahu, kita mungkin jatuh ke dalam dosa. Jadi hari Minggunya menghapus dosa. Wow, apa tidak terlalu sepele kita menganggap Tuhan itu? Apa tidak terlalu rendah kita anggap Tuhan itu? Dengan karakter yang berulang-ulang saja tidak bertobat, tidak berubah, kita sudah menganggap rendah Tuhan loh.
Terus terang saya katakan kepada saudara, mau saudara tersinggung atau sakit hati silahkan. Yang penting dirobek semua. Kalau karaktermu berulang-ulang itu saja, gampang tersinggung, ya, mempertahankan prinsip, selalu merasa benar, apalagi gampang kecewa, gampang marah, dan itu berulang-ulang sementara kamu beribadah, maka di sana kamu menyepelekan Tuhan. Kamu terlalu menganggap rendah Tuhan itu, karena Tuhan tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Jangan sesat. Tuhan tidak mau dirinya dipermainkan. Coba bayangkan betapa sakitnya hati Tuhan. Kamu angkat tangan menyembah, oh Tuhan, kamu menangis, tetapi karakter keras dalam dirimu tidak bisa kamu kikis. Berulang-ulang, tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, itu aja dalam hatimu, ya. Buang itu. Kamu mempermainkan Tuhan dengan semua itu. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Kamu harus saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain, ya. Karena kalau tidak seperti itu, maka kamu bukan orang yang memiliki buah dalam hidupmu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Kalau itu tidak diam dalam dirimu, ya. Terlebih kasih ini. Jadi kalau kamu melihat sesamamu kamu tidak suka, ya, bicara aja sedikit selalu salah di hadapanmu. Apa itu namanya? Seorang penyembah. Apa yang dikerjakan kawanmu selalu salah di hadapanmu, itu namanya penyembah. Pendusta namanya seperti itu. Penipu namanya seperti itu. Pembohong di hadapan Tuhan. Jadi berubah. Tunjukkan engkau seorang yang beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya datang bergereja. Karena orang yang datang bergereja belum tentu dia beribadah. Jadi jangan kamu menganggap dengan engkau datang ke gereja kamu sudah beribadah. Karena orang yang beribadah akan kelihatan. Kalau ibadahnya benar, maka ibadahnya itu akan mengandung kuasa untuk mengubahkan hidup saudara. Pola pikir, sudut pandang saudara, cara berbicara, ya, perbuatan saudara akan berbeda. Dan orang lain akan merasakan ada buah dalam dirimu. Ada perubahan dalam dirimu. Orang melihat ada kesukaan dalam dirimu. Itu tandanya orang beribadah. Jadi engkau siapa? Orang yang beribadah atau tidak? Ini tiap hari Sabtu kita beribadah, ya. Ini kita ratusan orang. Adakah engkau memiliki hati seperti itu? Memiliki kuasa dalam setiap peribadatanmu? Mari, jadilah manusia baru yang benar-benar manusia baru, yang sudah diperbaharui hari lepas hari. Saya rindu saudara benar-benar bertobat. Saya rindu saudara benar-benar mengenal Tuhan. Saya rindu saudara benar-benar di saat dia datang ditemukannya tidak bercacat, tidak bernoda. Itu tujuanku berdiri di sini untuk saudara. Bukan untuk keuntungan, bukan untuk tenar, tidak. Tuhan tahu itu. Tetapi bagaimana supaya saudara masuk surga? Itu yang saya mau. Itu kerinduan saya. Karena Tuhan benar-benar membukakan segala sesuatu. Saya tidak peduli dianggap orang sesat. Saya tidak peduli dihujat-hujat segala macam. Biar. Karena Tuhan Yesus sendiri ditolak siapa? Ditolak ahli-ahli Taurat, para imam. Kalau saya pun ditolak para pendeta-pendeta, ya wes, biarkan saja. Yang penting itu semua tidak akan menyurutkan saya untuk menyampaikan kebenaran kepada saudara. Kebenaran tetap kebenaran. Dan itu akan saya junjung tinggi. Kasih dan kebenaran itu akan saya junjung tinggi, ya. Makanya saya bilang sama orang, mana pengajaran yang kami sampaikan yang tidak sesuai dengan firman, silahkan dibuka. Kalau memang tidak sesuai dengan firman, sudah tinggalkan, jangan ikut peribadatan ini. Tetapi kalau itu sesuai dengan firman, bertobat saudara. Karena Roh Kuduslah yang mengajari pelayanan ini, ya.
Aku mengasihimu di dalam Tuhan. Makanya semua dibahas, baik cara berpakaianmu, cara berbicaramu, akan saya bahas semua. Ya. Beberapa hari lalu saya sedih loh dengan perkataan seorang ibu kepada saya. Saya menangis itu. Bahkan sampai kemarin saya menangis kepada Tuhan. Tadi pagi pun saya sampai menangis. Tuhan, saya keras memang menyampaikan kata-kata, tetapi maksud dan tujuan saya baik, supaya orang tahu kalau kemurnian yang ada di tempat ini. Gak ada main-main di sini. Gak bisa sembarangan di sini menyampaikan perkataan-perkataan, gak bisa. Gak bisa asal-asal menuduh di sini. Gak bisa memberontak di sini. Ya. Yang Tuhan mau di sini kesatuan hati, ketertundukan akan otoritas, itu yang Tuhan mau. Bukan otoritas kepada saya, tapi otoritas kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman, ya, ini hari-hari yang kita hadapi. Tuhan bukakan, kalau secupak gandum sedinar, makanan akan semakin sulit, harga bahan pokok akan semakin naik, ya. Beras akan semakin mahal, makanan semakin sulit, ya. Beritahukanlah semuanya ini harus terjadi, sebab semua ini telah dinubuatkan sebelum adanya segala sesuatu di hadapanmu saat ini. Semuanya ini tergenapi sebagai penggenapan di mana kesesakan akan terjadi. Kesusahan memenuhi seluruh bumi, bersaksilah kata Tuhan. Sampaikanlah semuanya ini sebagai akhir dari semua yang ada, di mana sumber damai sejahtera pun berlalu dari muka bumi ini. Di sanalah hari-harimu semakin berat dan sukar. Di sanalah kesukaran di bumi akan terjadi. Noel. Jadi tetap berdiri, tetap teguh. Apapun yang akan terjadi, sekalipun kesusahan yang akan terjadi, sekalipun kesesakan yang ada akan terjadi, jangan pernah surut. Jangan pernah menyerah. Di saat engkau tidak bisa membeli dan menjual, jangan sampai tunduk akan tanda bilangan. Jangan saudara berpikir hari-hari ini akan semakin baik. Kalau engkau melihat dengan kacamata jasmani, memang engkau hanya akan melihat perkembangan teknologi. Engkau akan melihat kemajuan-kemajuan, namun di dalamnya lah sihir-sihir modern akan dinyatakan. Jadi kalau persekutuan kita tidak kuat di dalam Tuhan, ya, maka kita tidak akan bisa melihat semua ini. Makanya saya heran, ya, melihat bahkan banyak penubuat-penubuat yang menubuatkan hal-hal yang palsu. Saya sampaikan, ya, akhir zaman seperti ini hanya memberitakan berita-berita yang mengenakan telinga, ya. Tuhan memberikan Yeremia pasal 14. Saya akan baca. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Jangan di saat Tuhan berfirman seperti ini engkau mengatakan, Tuhan kan penuh kasih karunia, Tuhan penuh keadilan. Sejarah berulang, ya. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Inilah yang saya dapatkan di saat menjelang pemilu. Janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Kenapa? Karena seluruh negeri saatnya akan dipakai sebagai penggenapan akan masa apa? Masa susah, masa aniaya, masa kesesakan akan bumi. Ingat, menjelang kedatangan Tuhan, siksaan berat
Jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan ya, kita tidak akan mengalami aniaya sebelum kedatangan Tuhan, ya, saya katakan inilah pemberitaan-pemberitaan palsu yang menina-bobokan umat-umat Tuhan. Jelas tertulis di dalam Matius, Markus, Lukas, semuanya. Menjelang kedatangan Tuhan, siksaan berat yang akan kita hadapi. Apa yang mau saya sampaikan kepada saudara hari Selasa, itu bagaimana Tuhan berfirman, apa yang akan kita hadapi. Saatnya saudara harus bersiap untuk iman martir. Kalau iman saudara tidak siap untuk iman martir, maka kebinasaan. Saatnya kita harus siap di sini, bahkan mempertaruhkan nyawa kita untuk kebenaran. Bukan iman pengecut. Di saat saudara ditodong dengan segala peraturan-peraturan, di saat saudara ditodong dengan segala kenikmatan dunia dan menjadikan saudara untuk tertunduk, maka saudara pun jatuh, ya. Saudara ditodong, hei, kamu tidak akan bisa naik jabatan kalau kamu tidak menerima ini. Hei, kamu tidak bisa membeli menjual. Bagaimana dengan perutmu dan perut anak-anakmu? Hei, engkau tidak akan bisa mengembangkan bisnismu. Hei, engkau tidak akan bisa mempergunakan uang di dalam ATM-mu jika engkau tidak tunduk akan bilangan-bilangan ini, akan peraturan ini. Akhirnya, dengan itu semua, dengan todongan-todongan tadi, saudara pun terjerat, tertunduk. Ya sudahlah, gak apa-apa, saya menandatangani. Ya sudah, gak apa-apa, saya terima chip. Itu kan hanya sebatas kemajuan teknologi. Hati-hati, ini sudah di depan mata. Hati-hati, ya. Jangan menganggap dunia ini sedang aman-aman saja, saudaraku. Akhir zaman bisa kita lihat dari mana? Lihat bagaimana sifat-sifat manusia di akhir zaman. Manusia cinta akan uang, mencintai dirinya sendiri, tidak tahu berterima kasih, anak berontak kepada orang tua, pembual, pemfitnah. Semuanya ini tandanya dunia sudah masuk masa sukar. Jangankan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, lihat dirimu yang di dalam Tuhan. Apakah engkau tidak cinta akan dirimu sendiri? Coba selidiki. Di saat engkau bisa makan makanan nikmat, tetapi saudaramu sebelah beli beras pun dia tidak mampu, apakah kamu punya hati untuk menolongnya? Atau masihkah engkau memposting-posting, ya, kamu makan di restoran mewah, sementara banyak mata yang melihat mereka tidak mampu? Atau banyak orang-orang di pinggir jalan sana yang bahkan mereka tidak mampu hanya untuk sesuap nasi, tetapi engkau petentengan untuk memposting makanan-makanan mewah. Saya katakan keterlaluan, saudara. Bertobat. Apalagi engkau menyatakan diri sebagai hamba Tuhan, ya. Kamu pergi ke restoran A, ke restoran B, tetapi posting-posting, ya. Bukan Tuhan tidak mengizinkan saya untuk menikmati itu. Banyak orang-orang yang membawa saya ke tempat-tempat seperti itu. Dan saya tetap mengucap syukur karena saya pun harus menghargai bagaimana mereka menjamu saya. Tetapi tidak pernah sejarahnya saya memposting-posting hal-hal seperti itu. Karena di sini ada kasih, ya. Kasih kepada sesama manusia. Jangankan kepada saudara, adik saya saja saya bilang, hebat kali kau selalu posting makanan-makanan, sementara ponakanmu di sana tahu tempe pun gak bisa dimakannya, saya bilang, ya. Kalau kamu punya kesempatan menikmati semua itu, Tuhan tidak larang, tapi setidaknya jangan membuat hati menangis, hati orang-orang yang tidak mampu. Ya, kita lanjut.
Kenapa? Tuhan berfirman, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Itu tandanya bukan kebaikan lagi yang akan muncul, tetapi kesusahan demi kesusahan. Belum apa-apa saja, ini beras sudah naik setiap hari 200 perak. Saya ingat ya, di tempat ini ya, kami tahun 2022, harga beras saat itu per 16 kilo 155.000. Tidak berapa lama naik 165.000. Kemudian naik lagi, dan sekarang berapa? Ya. Di kampung halaman saya sudah 270.000, 250.000 paling murah. Dari 155.000 hanya dalam tempo berapa lama? 1 tahun. Ya, naik 100.000. Hebat. Ya, tahun depan berapa lagi nih beras? Bisa 300-an. Ya, mungkin gak tahun depan, tahun ini mungkin sudah 300-an ya. Habis bagaimana? Beras kita ini pun sudah berpindah itu. Ya. Jadi lihat ini semua. Jangan kamu buka-buka handphone. Hanya apa? Lihat model-model tas, lihat jualan-jualan online ya. Apalagi? Lihat masak-masak segala macam. Itu saja yang dilihat. Lihat bagaimana perkembangan perekonomian, perkembangan segala sesuatu di negeri ini. Hubungkan semua dengan firman Tuhan, supaya engkau mengetahui apa sih yang sedang terjadi saat ini. Makanya sampai Tuhan berfirman, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sebab apa? Bangsa-bangsa akan semakin bangkit. Mereka akan semakin menyatakan diri mereka berkuasa. Mereka akan semakin menyatakan diri mereka sebagai Tuhan. Nah ini, orang yang menganggap dirinya sebagai penguasa adalah orang yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ya. Tetapi ini adalah penggenapan. Menjelang apa? Kedatangan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan, baca Alkitabmu, baca kitab sucimu. Jangan kamu nina-bobokan. Itu pentingnya saudara membaca. Karena ya, ini lagi kami bahas tadi pagi. Ini perlu kita baca sekarang. Periode demi periode Alkitab, kitab suci akan direvisi. Kita mendengar bagaimana ini di satu wilayah di dunia sudah direvisi, dan setelah direvisi apa yang menjadi isinya? Menentang hukum kasih. Seperti itulah nanti firman Tuhan ini dinodai kesuciannya. Makanya dikatakan Yehezkiel, kemurkaan Tuhan akan Tuhan nyatakan di akhir zaman. Karena apa? Mereka menodai kesucian firman Tuhan. Ya, Alkitab kita sekarang saja sudah direvisi, saudara. Ini terjemahan baru, ini dari terjemahan lama ke terjemahan baru, ke terjemahan baru 2. Tetapi jujur, saya tidak akan memakai yang baru itu. Karena saya melihat bagaimana ayat-ayatnya yang sudah direvisi. Ya. Bahkan saya lebih senang sebenarnya membaca terjemahan lama yang pertama sekali. Ya. Dan bahkan saya lebih senang membaca bahasa Batak, Bibel. Karena apa? Jadi bahasa Batak itu dari Ibrani, Jerman ke Batak. Jadi tidak terlalu banyak dia proses-proses penerjemahannya. Kalau ini yang kita pegang, Alkitab ini sudah banyak sekali rule-rule-nya. Jadi makanya antara terjemahan lama, terjemahan baru pun banyak ayatnya yang kadang membuat kita salah. Ya, salah satu contoh saya kasih ayatnya tentang Hana. Ya, di terjemahan baru dikatakan Hana mencemooh Penina. Sementara firman Tuhan benar-benar menentang pencemooh. Ya, tetapi di ayat itu dikatakan kalau Hana mencemooh Penina. Nah, sementara di terjemahan yang lain, ya, Hana sudah bisa berbicara dengan lebar.
kepada Penina. Ya, setelah Hana hamil, setelah Hana mengandung. Ya, berbicara dengan lebar artinya, ya, dia tidak bisa lagi ditindas oleh Penina. Tetapi kalau Hana mencemooh Penina itu salah. Ya. Nah, hal-hal seperti ini dan banyak ayat-ayat yang saya temukan yang sebenarnya kalau kita baca terjemahan aslinya bisa berbeda pengertiannya. Makanya kalau saya membaca itu, ya, tidak cukup hanya ini saja. Saya baca beberapa terjemahan. Saya baca King James Version, saya baca terjemahan Ibrani, saya translatekan, ya, supaya jelas pengertiannya apa, supaya saya jangan sampai salah, ya. Satu contoh, Tuhan mencobai, sementara Tuhan tidak pernah mencobai, ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita kembali tentang bagaimana bahkan kita pun tidak bisa lagi berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Kenapa? Karena kesusahan demi kesusahan akan terjadi, kelaparan, sampar akan terjadi. Percaya, ya. Ini sakit penyakit akan semakin banyak. Serangan jantung, kanker, hepatitis, HIV, AIDS, campak, segala macam akan banyak. Itu dampak dari apa? Saudara sudah tahu tanpa saya sampaikan. Karena saya sudah sampaikan sebelumnya kepada saudara. Karena itu efek yang akan muncul, ya. Jadi nggak ada yang katanya zombie-zombie, tetapi saking sakitnya penyakit itu nanti orang akan seperti zombie. Ya, itu yang Tuhan perlihatkan, ya. Nah, ingat masa menjelang kedatangan Tuhan, dunia tidak baik-baik saja. Bahkan masa berakhirnya wahyu, karena dunia ini penggenapan daripada wahyu. Masa berakhirnya wahyu juga, dunia tidak baik-baik saja. Peperangan, gempa bumi, segala macam terjadilah. Siksaan berat. Jadi kalau ada pengajaran mengatakan tenang, kita tidak akan mengalami, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyelamatkan. Dengarkan apa yang Tuhan sampaikan di sini oleh orang-orang yang menyatakan nubuatan-nubuatan yang tidak benar di masa kesusahan, ya. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka, melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Ini yang akan terjadi. Kenapa? Seperti yang dikatakan dalam kitab Yehezkiel tadi, ya. Kalau firman Tuhan ini direvisi-revisi dan tidak sesuai dengan kebenaran jadinya, maka kemurkaan Tuhan akan besar di akhir zaman. Karena apa? Mereka tidak melakukan perintah-perintah Tuhan dan mereka menodai kesucian firman Tuhan, ya. Makanya makan ini setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari, supaya ini tidak terhilang. Jadi kalaupun dirubah-rubah ini, ayat-ayat ini sudah menempel di dalam kita sudah memahami apa yang tertulis sebelumnya, apa yang tertulis di terjemahan aslinya, ya. Karena banyak revisi-revisi yang saya dengar, ya, yang bahkan dibukakan ayatnya yang sudah bertentangan dengan hukum kasih. Kisah Para Rasul pasal 15. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya
datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan peroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, 'Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku.' Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Jawab kepada Antiokhia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu,
jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasehati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.